Halo teman-teman, nama saya Friska Margarita Sancika Taim. Saya bersekolah di SDK Santa Maria Assumpta. Saya kelas 6D. Hari ini saya akan menceritakan cerita rakyat, yaitu Nenek Bupurepu. Dahulu kala di Pulau Flores berdiamlah seorang nenek yang bernama Bupurepu. Tempat tinggal Nenek Bupurepu di dalam perut gunung yang tinggi. Nenek Bupurepu dipercayai sebagai penguasa bumi. Ia mampu menggoyang-goyangkan hingga terjadinya gempa bumi. Dan kemarahan Nenek Bupurepu akan menimbulkan hujan dan guntur kilat. Konon di tempat tinggal Nenek Bupurepu berdiamlah kumbang-kumbang tanah. Kumbang-kumbang itu adalah peliharaannya Nenek Bupurepu. Semua kumbang-kumbang itu adalah pembantunya Nenek Bupurepu. Kumbang-kumbang itu diberikan tugas kepada Nenek Bupurepu untuk mengawasi anak cucu Nenek Bupurepu yang ada di bumi. Dan mereka mengelilingi bumi. Mereka harus melaporkan secara jujur apa yang terjadi di bumi kepada Nenek Bupurepu. Suatu waktu ada kumbang nakal yang diam-diam merayap keluar dari perut gunung. Ia pun mengelilingi bumi. Nenek Bupurepu pun mengetahui hal itu. Dan Nenek Bupurepu pun menjadi marah hingga terjadinya hujan dan guntur kilat. Kumbang nakal itu mengelilingi bumi dan melihat tidak ada seorang pun yang ada di bumi. Ia pun bergegas-gegas kembali ke perut gunung. Ia pun memberitahukan hal itu kepada Nenek Bupurepu. Nenek Bupurepu pun menjadi sedih. Ia mengingat bahwa kumbang nakal itu telah pergi secara diam-diam tanpa sepengetahuan Nenek Bupurepu. Akibatnya turun hujan dan guntur kilat. Nenek Bupurepu mengira bahwa anak cucu Nenek Bupurepu bersembunyi di dalam rumah karena ketakutan. Nenek Bupurepu pun menjadi ragu. Ia menyuruh kumbang-kumbang tanah untuk pergi mencari anak cucu Nenek Bupurepu yang ada di bumi. Nenek Bupurepu pun mulai menggoyang-goyangkan hingga terjadinya gempa. Anak cucu Nenek Bupurepu pun mulai berlari-larian. Kumbang-kumbang tanah melihat begitu banyak cucu Nenek Bupurepu. Mereka pun kembali ke perut gunung. Mereka memberitahukan kepada Nenek Bupurepu bahwa cucu Nenek Bupurepu tidaklah mati. Nenek Bupurepu pun menjadi senang. Ia mengingat bahwa kumbang nakal itu telah membohonginya. Malam pun tiba. Nenek Bupurepu pun memanggil semua kumbang-kumbang dan memberikan nasihat. Setelah itu Nenek Bupurepu pun mengatakan bahwa kumbang nakal itu harus dihukum berat. Nenek Bupurepu pun menangkap kumbang itu. Ia memijatnya hingga mati dan membuangnya begitu saja. Kumbang-kumbang yang lain hanya berdiam dan menyaksikan hal itu. Kumbang-kumbang yang lain berjanji dalam hati mereka tidak mau nakal seperti teman mereka yang bernasib naas itu. Nah teman-teman, dari kisah ini kita belajar bahwa kita harus berkata jujur, tidak boleh berkata bohong. Nanti kita akan bernasib naas seperti kumbang nakal yang ada di cerita Nenek Bupurepu. Oke teman-teman, sekian dulu ya dari cerita saya hari ini. Dah.